Halo, welcome back to my YouTube channel. Well, kalau kalian memutuskan untuk mengklik video ini, kemungkinan besar kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang skripsi. And kabar bahagianya, kalian berada di video yang tepat. Karena di video kali ini aku bakal sharing tentang persiapan ketika kita akan menghadapi sidang skripsi. So, just keep watching. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan mental dan juga fisik. Karena kesiapan mental dan fisik kita akan sangat berpengaruh ketika kita menghadapi sidang skripsi. Oke, mungkin yang terlihat secara kasat mata, fisik lebih berpengaruh. Kenapa? Misal ketika kita ujian atau ketika kita sedang skripsi dalam keadaan sakit, otomatis itu bisa membuyarkan konsentrasi lah, atau itu bisa membuat kita tidak maksimal. Tapi mental juga penting untuk dipersiapkan. Karena banyak sekali teman-teman yang menyepelekan kesiapan mental ini, dan pada akhirnya ketika sidang skripsi itu menjadi bumerang buat mereka sendiri. Oleh karena itu, sebelum sidang skripsi, kalian sudah harus menyiapkan mental kalian. Kalian harus sudah lebih optimis, kalian harus benar-benar percaya diri, agar ketika sidang skripsi berlangsung, kalian tidak lagi ketir, tidak lagi khawatir, atau merasa gelisah dan sebagainya. Jadi kalian benar-benar siap di mental kalian. Begitu juga dengan fisik. Walaupun kalian memutuskan untuk belajar selama berhari-hari tentang materi ujian kalian, materi sidang skripsi kalian, tapi kalian juga harus memperhatikan kesehatan fisik kalian. Kalian harus punya cukup waktu untuk tetap beristirahat agar fisik kalian tetap maksimal ketika kalian melaksanakan sidang skripsi. Kemudian, hal yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah note atau catatan. Menurut aku, ini penting banget kalian harus punya catatan ketika kalian melaksanakan sidang skripsi. Walaupun benar kalian boleh membuka skripsi kalian ketika ada pertanyaan, kemudian kalian masih bingung dengan jawabannya dan kalian ingin membuka skripsi kalian, boleh kalian melakukan itu. Akan tetapi memiliki note atau catatan kecil itu akan sangat membantu kalian, apalagi ketika sesi presentasi. Well, ketika sidang skripsi itu kurang lebih prosesnya sama dengan seminar proposal. Di awal pasti ada sesi presentasi, baru kemudian tanya jawab. Nah, ketika sesi presentasi, note itu bakal sangat berguna untuk kalian agar presentasi kalian lancar. Jadi di note itu kalian tidak harus menuliskan semua materinya, melainkan kalian hanya menuliskan poin-poinnya saja. Kemudian kalian kembangkan sendiri ketika kalian hendak presentasi. Jadi note di sini berfungsi untuk mengingatkan kalian poin-poin yang akan disampaikan agar tidak ada yang keteteran seperti itu. Nah, ketika aku sedang skripsi kemarin, aku benar-benar menyiapkan note itu dan aku taruh di layar laptop aku, benar-benar aku pakai sticky note dan aku taruh di layar laptop aku. Kenapa? Agar ketika presentasi kemudian ada poin yang lupa, misal setelah aku jelasin ini aku bakal jelasin apa ya, aku tinggal lihat note itu aja, aku nggak perlu buka-buka skripsiku lagi, dan itu bakal ribet banget sih kalau harus buka skripsinya. Jadi note itu benar-benar berfungsi banget. Kemudian yang ketiga adalah persiapkan PPT yang menarik. PowerPoint yang menarik akan menambah nilai plus kalian ketika presentasi. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, ketika power kalian sangat menarik, kalian akan lebih percaya diri daripada PowerPoint kalian yang biasa saja atau bahkan kalian bikinnya sembarangan gitu ya. Jadi kalau PPT-nya sudah menarik, kalian bakal lebih percaya diri dalam mempresentasikan skripsi kalian. Selain itu, yang harus kalian perhatikan dalam PPT itu tidak hanya background dari PPT-nya itu yang menarik, melainkan isinya. Kalian jangan sampai menaruh semua materi kalian di PPT tersebut. Jangan sampai kalian hanya memindahkan isi skripsi kalian ke dalam PPT, melainkan PPT itu berisi poin-poin penting saja. Jadi tidak perlu kalian copy beberapa paragraf dari skripsi kalian kemudian kalian paste di PPT kalian. Oh my god. Kalau saya misalnya jadi penguji kalian di sidang skripsi, itu menurut saya PPT-nya sangat tidak menarik sekali ya, karena itu kalian hanya memindahkan materi dari skripsi kalian, bukan menuliskan poin-poin yang seharusnya kalian sampaikan. So, buatlah PPT yang sangat menarik. Cuman di beberapa universitas atau di beberapa kampus ada juga yang sidang skripsi itu tidak menggunakan PowerPoint. So, sesuaikanlah dengan kampus kalian masing-masing. Oh ya, satu lagi tentang PowerPoint. Walaupun kalian ketika presentasi menggunakan PowerPoint, kalian jangan sampai hanya membaca PPT kalian. Menurut aku itu benar-benar fatal banget ya. Itu kelihatan kalau kalian tidak mempersiapkan diri. Jadi seperti saran aku sebelumnya, di PPT kan hanya berisi poin-poin. Jadi penjelasannya bisa kalian olah kembali menggunakan kata-kata yang lebih menarik lah, menggunakan kata-kata versi kalian sendiri, dan kalian benar-benar jelaskan. Kalian harus memiliki eye contact gitu dengan penguji kalian, sehingga di situ kalian benar-benar
present, benar-benar menjelaskan, bukan hanya membaca PPT yang telah kalian buat. Kalau cuma baca PPT-nya ya pengujinya bisa baca sendiri, nggak perlu kalian bacain kan, logikanya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus mempersiapkan skripsi kalian. Kalau misalkan kalian offline, berarti kalian harus menyiapkan skripsi kalian dalam bentuk hard copy. Akan tetapi kalau kalian sedang skripsi online, kalian harus pastikan bahwa kalian sudah mengirim soft file kalian kepada dosen penguji kalian. Nah, kebetulan kemarin aku sidang skripsi itu online, jadi belum sidang aku sudah mengirim soft file skripsi aku kepada dosen penguji aku, kayak gitu. Jangan sampai kalian lupa untuk mengirimkan soft file skripsi kalian itu. Wah, itu bisa bahaya banget karena itu bakal kentara kalau kalian tidak siap untuk mengikuti sidang skripsi. Kemudian untuk persiapan berikutnya, kalian harus bertanya kepada mereka yang sudah melaksanakan sidang. Karena biar bagaimanapun, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Jadi kalian bisa tanya kepada seseorang yang sudah diuji sama dosen A. Misal penguji kalian adalah dosen A. Kalian bisa tanya kepada teman kalian yang sudah diuji oleh dosen A itu. Biasanya dosen itu cara ngujinya gimana sih? Walaupun tidak akan sama, akan tetapi setidaknya kita mempunyai referensi atau kita mempunyai gambaran, oh nanti ketika ujian aku bakal kayak gini. Biasanya bakal ditanya tentang apa aja atau prosesnya kayak gimana. Jadi kalian harus bertanya kepada mereka yang sudah sidang dan sudah berpengalaman. Karena walaupun terkadang kita sudah merasa bahwa persiapan kita sudah maksimal begitu, tapi ada beberapa pertanyaan yang ternyata itu menjebak kita ketika sidang skripsi. Oleh karena itu, pengalaman dari teman-teman itu bakal sangat bermanfaat buat diri kita. Itu benar-benar aku alamin ketika aku sidang skripsi kemarin. Jadi aku tanya sama teman aku yang kebetulan ujian di hari itu juga dan dengan penguji yang sama. Kemudian dia menceritakan tentang ujiannya bagaimana dan aku mengantisipasi pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen pengujiku itu. Finally, itu benar-benar ditanyakan oleh dosen pengujiku. Dari situ aku sudah mempersiapkan jawabannya karena aku sudah tahu dari temanku yang sebelumnya kalau temanku juga ditanyakan seperti itu, kayak gitu. Well, untuk pertanyaan yang sering kali ditanyakan ketika sidang skripsi, aku bakal membuat video tersendiri karena itu bakal lumayan panjang pembahasannya, jadi tunggu aja video selanjutnya. Next, persiapan yang terakhir adalah doa. Baik doa dari diri kamu sendiri, doa dari orang tua, doa dari guru-guru kamu, doa dari teman-teman kamu, sahabat kamu, dan semua orang. Karena kenapa? Karena doa itu benar-benar membantu kita. Jadi walaupun kita sudah berusaha maksimal, akan tetapi doa kita minimal, ya itu bisa dipertanyakan nanti hasilnya. So kalian harus seimbang antara usaha kita harus maksimal dan doa kita juga harus maksimal, kayak gitu. So itu tadi beberapa persiapan yang perlu kalian persiapkan ketika kalian akan menghadapi sidang skripsi. Well, terakhir dari aku, semangat dan selamat buat kalian yang akan mengikuti sidang skripsi. Dan buat kalian yang nonton video ini tapi kalian belum mempersiapkan diri untuk skripsi, kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Well, thank you.